Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita untuk menanyakan apa kabarnya. Saya berharap kita semua tentunya dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam mengerjakan pekerjaan kita pada hari ini. Baiklah, semakin kita membutuhkan imun untuk dapat melakukan pekerjaan, kita diisi lebih dahulu dengan firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan sejenak. Oleh karena itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini weekend, Sabtu tanggal 5 April 2025 dari kitab Yeremia 31 ayat 25, demikian bunyinya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sekali lagi saya bacakan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikianlah bunyinya. Judul renungan kita ini, yang lelah disegarkan, yang lunglai dikuatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, lelah dan lunglai adalah hal yang sering terjadi ketika kita usai melakukan pekerjaan yang berat, bukan? Atau usai menyelesaikan perjalanan yang sangat panjang atau sangat jauh. Dalam kondisi ini tentu semangat berkurang, demikian juga tentunya tenaga juga berkurang. Oleh karenanya, butuh istirahat yang cukup memadai dan asupan tentunya makanan yang sehat untuk menyegarkan dan menguatkan tubuh kembali. Saudaraku, senada dengan itu, Allah berfirman kepada umat Israel melalui Nabi Yeremia dalam natsnya ini. Sebab aku akan menyegarkan yang lelah, dan setiap orang yang lunglai akan kukuatkan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada waktu itu umat Israel sedang dalam kondisi tentunya lelah dan lunglai, bahkan sangat terpuruk hidupnya. Sebab bertahun-tahun lamanya mereka harus hidup di dalam pembuangan. Mereka menjadi umat yang kalah dan dipermalukan dengan cara dibuang dari negerinya sendiri. Bisakah kita bayangkan itu? Semua kejayaan mereka di masa lampau kini tinggal kenangan saja. Dan ini membuat mereka semakin menjauh dan tidak percaya dengan Tuhan. Namun dalam kondisi yang demikian, Allah justru tidak meninggalkan mereka. Allah bahkan empati terhadap mereka. Allah datang menyampaikan nats ini kepada mereka. Nats hari ini sekaligus juga bukan hanya kepada mereka saja, tetapi kepada kita semua. Inilah penguatan yang diberikan Tuhan bagi kita, yang mungkin kita sekarang ini sedang menghadapi lelah, letih, lesu, bahkan lunglai karena banyaknya persoalan atau beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi sekarang ini. Baik itu di tengah pekerjaankah, rumah tanggakah, atau keluargakah, lingkungankah yang bisa membuat kita terbeban berat. Hari ini Tuhan berfirman, yang lelah akan disegarkan, dan yang lunglai akan dikuatkan. Artinya, Tuhan tidak membiarkan kita di dalam keputusasaan. Tuhan menunjukkan dirinya bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, bahwa keputusasaan tidaklah Tuhan biarkan atau kehendaki dari diri kita. Dia akan selalu sesegera menolong kita. Itulah yang hendak kita imani, bahwa kita sekali lagi tidak pernah sendirian. Sekalipun orang menjauh, saudara tidak peduli, keluarga juga demikian, tetapi satu-satunya Allah yang betul-betul peduli terhadap kita, karena Dia tidak inginkan kita mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Oleh karenanya, mari kita terus percaya dan semakin bertumbuh di dalam percaya kita kepada Tuhan, penolong kita, juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyegarkan hidup kami.
Kami yakini benar Tuhan, kalau keadaan kami yang lelah, yang lunglai, Tuhan tidak pernah membiarkan. Kau memberikan kehidupan kembali, memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu apabila mereka menghadapi keadaan ini, yang lelah, yang lunglai, yang berat bebannya. Tuhan kiranya menghampiri mereka, menolong mereka, menyelamatkan hidup mereka. Bapa di surga, tambahkan iman percaya kepada mereka Tuhan, bahwa Engkau setia selalu menolong kehidupan mereka, sehingga mereka tidaklah terpuruk hidupnya, tetapi tetap percaya, optimis, bahwa kehidupan yang buruk itu akan berubah menjadi kehidupan yang baik untuk masa depannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam aktivitasnya sepanjang hari ini. Kiranya Engkau mendahului mereka. Kami berdoa khusus untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan turut campur tangan untuk kesembuhan mereka. Apabila mereka dalam keadaan susah, bergumul akan ekonomi yang sekarang ini sangat sulit, kiranya Engkau tolong mereka Tuhan, berikan kehidupan bagi mereka. Demikian juga bagi mereka yang sedang berduka, kiranya Engkau hiburkan hati mereka, sehingga mereka tegar menghadapi kenyataan. Bapa di surga, jemaat-Mu yang bekerja juga, mampukan mereka bekerja dengan baik. Anak-anak kami yang sedang di dalam pendidikan juga, ajar mereka untuk belajar dengan baik, sehingga kelak mereka mendapatkan cita-citanya. Berikan hikmat, kepintaran, kesehatan bagi semua anak-anak kami. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami, memberkati para pemimpin negara kami, memberkati para pemimpin gereja-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Inilah seruan doa kami Tuhan, namun di atas segalanya, Engkau ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak memohon pengasihan-Mu kepada kami semuanya. Terimalah doa kami, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.